Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu cara mengisi surat pernyataan bidang pengajaran atau A, bidang B penelitian, bidang C pengabdian, dan bidang D penunjang dalam Bapak Ibu mengurus jafung yang dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Nah, karena saya di bawah naungan Dikti 4, maka saya mendapatkan informasi persyaratan ya mengurus jafung dari tenaga pengajar ke asisten ahli dalam link ini ya, link JAD Dikti 4. Nah, setelah misalnya kita Bapak Ibu klik ini, maka akan muncul persyaratan. Sebenarnya persyaratannya banyak, nanti Bapak Ibu bisa membaca ya dari link ini. Bapak Ibu klik checklist ya, nanti akan muncul persyaratan ini. Nah, ini diantaranya adalah persyaratan yang mau mengurus ke asisten ahli. Diantaranya ada beberapa yang akan kita isi, misalnya bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Nah, tetapi sebelum kita mengisi bidang A, B, C ini dan D ini, Bapak Ibu tentunya mengumpulkan terlebih dahulu dokumen-dokumennya supaya jangan tercecer. Misalnya Bapak Ibu menyiapkan ijazah dan transkrip S1 S2, lalu di scan dalam PDF, di merger. Kemudian SK ngajar, baik Bapak Ibu ngajar di tempat home base-nya maupun ngajar di perguruan tinggi lain, itu akan dinilai ya. Nah, disiapkan absen hadir mahasiswa dan dosen pada saat Bapak Ibu mengajar. Nanti di scan ya, di merger, di save dalam PDF. SK dosen tetap yayasan di scan dalam PDF. Jurnal yang dipublikasikan minimal 1 jurnal ya kalau mau ke asisten ahli. Kegiatan pengabdian, bukti kegiatannya nanti surat tugas ketua LPPM ditambah laporan pengabdian, di scan ya, di merger, lalu di save dalam PDF. 1 kegiatan cukup untuk ke asisten ahli. SK kepanitiaan jika ada, lalu seminar-seminar, ada sertifikat, sama di scan dalam PDF. Nah, semua dokumen nanti disimpan di dalam Google Drive, karena nanti pada saat kita mengisi di link JAD ini, maka yang akan kita ketik di situ adalah bentuk link ya. Jadi linknya yang diminta link nanti. Jadi link itu adalah link yang diambil yang menuju ke dokumen yang Bapak Ibu simpan, supaya pada saat tim penilai melihat link itu langsung di dokumen yang dituju. Nah, sebelum kita mengisi bidang A, B, C, D ini di link ini, kita buat dulu rekapannya ya, supaya nanti data-data sudah terkumpul, kita gampang memasukkan data itu, dokumen itu ke link itu. Nah, ini ada data Kaprodi ya, ada Nidan ya, ada pangkatnya, lalu ketua, rektor ya, juga sama itu datanya nanti kita butuhkan pada saat kita ngisi data-data yang ada di link itu ya. Nah, kemudian di situ ada riwayat pendidikan, nanti Bapak Ibu mengisi juga, menginput ijazah S1 S2, tanggal ijazah S1 S2 nya ya. Nah, kemudian pada saat di bidang A nya nanti Bapak Ibu tidak menginput S1 ya, langsung menginput S2 nya magister ya. Nanti data S2 ini langsung diinput, dia nanti langsung 150 nilainya, kita ketik 150 ya, nanti langsung 150 munculnya. Nah, kemudian ini pada saat Bapak Ibu ngajar, jadi kalau misalnya 1 mata kuliah ya, berarti ini tanggal SK ini adalah satuan hasil ya, satuan SK hasil kalau kita mengajarkan SKS. Jumlah SKS 1 mata kuliah 2, faktor pengalinya 0,5, 2 kali setengah, 2 kali 0,5 1. Ini jumlah, nanti di link JAD tadi otomatis jumlahnya ya, jumlahnya otomatis. Nah, kita masukkanlah ganjil genap ya, atau ganjil nanti di sistem dia sudah terinput sendiri, sudah kita input, nanti dia atur sendiri ya.
Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, misalnya ini 2 mata kuliah, lalu nanti dokumennya ini kan 1 SK ini, 2 mata kuliah. Berarti SK-nya, lalu absen hadir mahasiswa dan dosen untuk mata kuliah ini, absen hadir dan dosen untuk mata kuliah ini. Ya, di merger semua. Digabung ya, di save. Baru nanti linknya di Google Drive yang kita masukkan di link JAD. Ini juga sama, ada 3 mata kuliah, jadi nanti ditambah SK ada 3 mata kuliah, absen dosen mahasiswa dan absen hadir mahasiswa dan dosen untuk mata kuliah ini, absen hadir mahasiswa dosen mata kuliah ini, absen hadir mahasiswa dan dosen untuk mata kuliah ini, di merger ya, digabung jadi satu, dan seterusnya. Lalu jika Bapak Ibu baru mengajar 2 tahun, berarti paling juga hanya mengajar ya. Tetapi jika ada juga yang baru mengajar udah langsung membimbing seminar, berarti Bapak Ibu masukkan di sini kolomnya. Atau membimbing KKN ya, masih dalam tenaga pengajarnya misalnya lama, sudah berapa tahun tidak ngurus ke asisten ahli, berarti kan kegiatannya banyak, bisa bertugas sebagai menguji atau sebagai pembimbing akademik, jadi tinggal dimasukkan saja di kolom-kolom ini ya. Nah, ini adalah misalnya Bapak Ibu sebagai menduduki jabatan pimpinan, sebagai kaleb atau sebagai kajur, bisa dimasukkan di bawah kolom ini dan seterusnya ya. Tinggal dilihat aja ini macam-macam kegiatannya. Nah, kemudian bidang penelitian. Nah ini Bapak Ibu misalnya kita tulis jurnalnya nasional tidak terakreditasi atau jurnalnya Sinta berapa ya, sebagai penulis mandiri, artinya satu judul dia sendiri gitu ya, jurnalnya dia sendiri, berarti nilainya 10 untuk nasional tidak terakreditasi. Tapi kalau Sinta beda lagi ya, ada nanti ya nilainya berapa. Nanti Bapak Ibu tulis nama dosen dan gelar, tahun jurnalnya, judulnya, halamannya terdapat di mana, lalu dimuat dalam jurnal apa ya. Nanti pada saat kita ngisi JAD, aplikasi yang di atas kali tadi, nah di situ, nah nanti kita masukkan linknya. Nah, kemudian pengabdian juga sama. Nah, ini berarti Bapak Ibu memberikan pelatihan penyuluhan dan segala macam, berarti adanya di sini ya. Nah, kemudian untuk satu kegiatan nilainya 1 ya, kali faktor pengali 1. Nah, kemudian untuk melaksanakan penunjang, misalnya ada panitia, masukkan di sini. Satu kegiatan panitiaan 1, faktor pengali 1 ya. Jika tidak ada berarti dikosongkan. Jika Bapak Ibu mengikuti seminar, berarti masukkan ke sini, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Satu kegiatan 1 ya, sebagai anggota. Kalau sebagai narasumber 2 nilainya. Kalau kepanitiaan sebagai ketua panitia 2, sebagai anggota panitia 1. Nah, demikianlah kita sudah rekap misalnya di sini, lalu nanti kita masukkan ke link ini ya. Kita buka link ini, kita masukkan data-data tadi. Nah, tetapi di link ini dia minta dalam link yang kita simpan dokumen di dalam Google Drive ya. Nah, demikianlah penjelasan informasi dari saya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mau mengurus dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like and share, supaya teman-teman Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengurus ke asisten ahli. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.